Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyandi Mandulang dengan NIM 2403066066. Saya dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa proses pada metabolisme protein, yaitu penjelasan tentang proses reaksi transaminasi, proses reaksi deaminasi oksidatif, deaminasi non-oksidatif, proses sintesis urea, sintesis asam amino, dan sintesis heme. Yang pertama, ada reaksi transaminasi. Proses transaminasi merupakan proses katabolisme yang melibatkan proses pemindahan gugus amino satu dengan yang lainnya. Bahan baku untuk reaksi ini adalah sepasang asam amino dan sepasang asam keto. Dalam proses ini, gugus amino akan dipindah ke salah satu dari 3 senyawa keto. 3 senyawa tersebut adalah asam pirufat, oksalosetat, dan alfa ketoglutarat. Pada transaminasi terdapat 2 enzim yang mempengaruhi, yaitu glutamat transaminase dan alanin transaminase. Hasil dari reaksi transaminase adalah asam glutamat, di mana reaksi ini bisa terjadi dalam cairan sitoplasma ataupun mitokondria pada makhluk hidup. Saya juga akan menyebutkan contoh reaksi transaminasi. Yang pertama ada alanin, ditambah A-ketoglutarat menjadi pirufat ditambah glutamat. Dan yang kedua ada aspartat ditambah A-ketoglutarat menjadi oksaloasetat atau OAA ditambah glutamat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi deaminasi secara umum. Deaminasi terbagi atas 2 proses, yaitu deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Pertama, saya akan menjelaskan proses deaminasi oksidatif terlebih dahulu. Deaminasi oksidatif merupakan proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam okso. Biasanya, deaminasi ini terjadi pada saat malam hari ketika makhluk hidup sedang tidur, dan tempat terjadinya terdapat di hati. Bahan baku substrat utama dalam reaksi deaminasi oksidatif adalah asam amino, terutama glutamat. Enzim yang digunakan dalam proses ini adalah enzim glutamat dehidrogenase. Hasil dari proses ini adalah nitrogen dan non-nitrogen, yaitu seperti alfa ketoglutarat, NADH, dan NH3 atau amonia. Contoh reaksi dari proses ini adalah glutamat ditambah NAD+ ditambah H2O menjadi A-ketoglutarat ditambah NADH ditambah NH3. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang deaminasi non-oksidatif. Deaminasi non-oksidatif adalah proses perubahan serin menjadi asam pirufat yang dihasilkan dari proses katalis dengan bantuan enzim serin dehidratase. Bahan baku dalam proses ini adalah serin dan treonin, sedangkan enzim yang digunakan adalah serin dehidratase atau untuk serin, treonin dehidratase untuk treonin. Produk yang dihasilkan dari reaksi ini adalah pirufat, pirifat, A-ketobutirat, dan amonia atau NH3. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang proses sintesis urea. Proses sintesis urea adalah proses metabolisme di hati yang mengubah amonia atau NH3 dan zat toksik hasil deaminasi asam amino yang menjadi urea yang tidak beracun dan dapat dibuang melalui urin oleh ginjal. Bahan baku utama yang digunakan dalam proses ini adalah NH3, CO2, aspartat, ATP, ornitin, sedangkan enzim yang digunakan ada CPSI, OTC, argininosuksinat sintatase, argininosuksinat liase, dan arginase. Produk akhir dari proses ini adalah urea, fumarat, dan ornitin. Saya juga akan menyebutkan 5 reaksi yang terjadi pada siklus sintesis urea. Yang pertama ada NH4 ditambah CO2 ditambah 2 ATP menjadi karbamoil
fosfat, yang kedua karbamoil fosfat ditambah ornitin menjadi sitrulin, yang ketiga ada sitrulin ditambah aspartat ditambah ATP menjadi argininosuksinat. Lalu yang keempat ada argininosuksinat menjadi fumarat ditambah arginin, dan yang terakhir ada arginin ditambah H2O menghasilkan ornitin ditambah urea. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis asam amino. Sintesis asam amino adalah proses pembentukan asam amino dari senyawa-senyawa sederhana di dalam tubuh. Bahan baku yang digunakan untuk proses ini adalah senyawa dari jalur metabolisme seperti pirufat, oksaloasetat, dan A-ketoglutarat, gugus amino dari glutamat atau glutamin, serta energi ATP. Enzim utama yang digunakan dalam proses ini adalah transaminase, glutamat dehidrogenase, glutamin sintetase, asparagin sintetase, dan serin hidroksisametil transferase. Produk akhir sintesis asam amino adalah asam amino non-esensial yang digunakan untuk membentuk protein dalam memenuhi kebutuhan tubuh. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sintesis heme. Sintesis heme adalah proses biokimia dalam tubuh untuk membentuk heme, yaitu molekul yang menjadi komponen penting dari hemoglobin, mioglobin, sitokrom, dan enzim lain yang mengandung zat besi. Bahan baku dari sintesis ini adalah glycine, succinyl, CoA, Fe2+ atau besi, ATP, dan NADPH. Enzim yang digunakan adalah ALA sintetase, porfobilinogen, deaminase, fosfokelatase, dan lain-lain. Hasil akhir atau produk akhir yang dihasilkan dari sintesis heme ini adalah heme itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.